Halo sobat fisika mania. Di sini saya akan membahas soal-soal khusus untuk menghadapi ujian satuan pendidikan pada pelajaran fisika. Nah, di video ini merupakan soal tipe A. Jadi, ini merupakan part yang kedua, di mana setiap partnya nantinya itu berjumlah 5 soal. Nah, pada kali ini kita lanjut ke soal nomor 6 sampai 10. Nah, untuk part sebelumnya, part nomor 1 sampai nomor 5 ada di video saya di channel AYK, silakan cek. Nah, silakan cek di playlist USP. Begitu, langsung saja ke soal nomor pertama, nomor 6 maksudnya. Tabel data fisis benda A dan B terhadap permukaan bumi yang memiliki jari-jari F. Ini tabelnya. Benda A, B, massa benda untuk A M, untuk B 2M. Posisi benda 2F, untukkan A, untukkan B 3F. Nah, perbandingan kuat medan gravitasi antara benda A dan B. Kuat medan gravitasi. Nah, kita tahu kuat medan gravitasi itu persamaannya konstanta gravitasi, masanya si bumi atau masanya si planet, masanya si bumi per jari-jari pangkat 2. Nah, karena ini berada di bumi, jadi ini kita anggap massa bumi. Nah, jadi pada dasarnya massa benda ini tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh pada kuat medan gravitasi. Jadi ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanya posisi bendanya 2R dan 3R. Nah, begitu. Nah, jadi di sini andaikan kita menggunakan persamaan, kan ini kan perbandingannya gravitasi kuat medan gravitasi maksudnya. Nah, terhadap ini kita tidak menggunakan, kita tidak menggunakan karena yang diketahui cuma jari-jarinya terhadap jari-jari, sehingga itu gravitasi A itu sebanding dengan nah kan berbanding terbalik ini. Berbanding terbalik berarti F A pangkat 2. Kemudian gravitasi medan gravitasi B, nah kebalikannya F B pangkat 2. Ini berbanding terbalik. Nah, gitu. Atau kalau mungkin kurang paham, mungkin ada beberapa yang kurang paham, kita buat jadi begini saja, nah supaya tidak bingung. Nah, kita buat ke bawah. Jadi gravitasi A berbanding gravitasi B. Jadi di sini pada dasarnya gravitasi itu kan karena ini tidak digunakan, dijadikan 1 per F pangkat 2, sehingga 1 per F A pangkat 2 berbanding 1 per FB pangkat 2, sehingga 1 per FA itu 2F pangkat 2, 1 per FB itu 3F pangkat 2, sehingga 1 per 2F pangkat 2 menjadi 4F pangkat 2, 3F pangkat 2 menjadi 9F pangkat 2. Coret karena sama, sehingga ini kita kali silang, 9 kali 1 9, 4 kali 1 4, berarti 9 berbanding 4. Jadi jawabannya adalah D. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali, ingat ya, kuat medan gravitasi itu tidak dipengaruhi oleh massa bendanya, kecuali yang diketahui atau ditanyakan itu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi massa bendanya mempengaruhi. Nah, begitu. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, sebuah bidang homogen A B C D E seperti gambar. Jadi A B C D E. Nah, C D E ini kosong ya. Nah, letak titik ordinat bidang yang diarsir terhadap sisi AB, Kalau terhadap sisi AB ini kan X. Nah, jadi yang ditanya pada dasarnya letak titik ordinatnya, karena terhadap sisi X ini berarti yang ditanya adalah Y-nya.
berapa. Nah, untuk itu, nah karena ini ada di tengah-tengah kosong, nah untuk segitiga ini, jadi kita menggunakan pengurangan. Nah, kalau tidak kosong, kita gunakan penjumlahan. Karena ini kosong, nah kita pengurangan. Kita pertama benda satu kita anggap ya, benda satu kita anggap itu persegi panjang, dimana untuk y-nya itu dibagi 2. Nah, tinggi dibagi 2, sedangkan benda 2 yang nanti kita kurangkan ini adalah segitiga, dimana y-nya itu 1/3 tingginya. Nah, jadi untuk mencari y, jadi pasangan yang kita gunakan yaitu y-nya kita anggap y1, ini y2, y1 dikali, kita gunakan luas A1 dikurang y2 dikali luas A2. Nah, kemudian luas A1 dikurang luas A2. Nah, kita cari dulu. Nah, y1 itu kan tingginya kan kerjanya kan dari 0 ke 8. Jadi 8 dibagi 2 sehingga hasilnya 4. Jadi dari titik 0 itu koordinatnya 4. Nah, sedangkan ini 1/3 dikali tingginya kan dari 5 ke 8, sisinya itu kan 3, sehingga 3 ke 1 3 bagi 3 itu 1. Cuman yang diperoleh karena ini lihat di atas, satunya di sini, ini 1, sehingga untuk menuju ke titik ini pada dasarnya ini adalah 7 kan, karena dari sini ke sini kan 1, berarti pada dasarnya ini adalah 7 yang kita gunakan. Nah, jangan langsung tulis 1 ya, 7, karena dipatokannya dari ini, dari X. Berapa tingginya dari sini, dari X ini ke titik ini. Nah, begitu. Nah, kemudian kita cari luas A1 itu kan persegi panjang. Nah, kita cari 0 ke 4 dikali lebarnya 0 ke 8 sehingga 4 ke 8 32. Sedangkan A2 itu segitiga 1/2, alasnya ini dari sini ke sini itu 4 kali tingginya dari sini ke sini 8 kali 5 itu 3. Nah, coret 1 coret 2, 1 kali 2 2 2 kali 3 6. Nah, sehingga kita masukkan y1 itu kita peroleh 4 dikali A1 itu 32 dikurang y2 itu 7 dikali A2 itu 6. Nah, berarti luas A1 32 kurang 6, sehingga 4 kali 32 itu 8 12 kurang 7 kali 6 42. Nah, 32 kurang 6 itu menjadi 26. Nah, sehingga 108 kurang 42 berarti kan 6 8, berarti 86/26. Nah, sehingga kalau disederhanakan ini kan pecahan gandanya kan dalam bentuk pecahan, sehingga mungkin bisa kita sederhanakan, bagi 2 ini 13, bagi 2 ini dapat 43, sehingga 43/13. Nah, jadi ini bisa 13 ke 3 kan 39, berarti 39 ini kan 43, berarti 4/13. Nah, jadi jawabannya adalah ini C. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nah, sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm. Jadi tongkat homogen panjangnya ini dari sini ke sini ini adalah 40 cm. Masanya ini 3 kg. Nah,
pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Berarti tumpuannya di sini. Ini tumpuannya. Force-nya. Force. Nah, jika F 280 Newton, berarti ini 280 Newton, maka momen gaya pada titik nol adalah, nah, nama lain momen gaya itu adalah torsi. Nah, sehingga torsi itu adalah sigma tau, karena ada banyak torsinya, ingat ya, karena torsi ini vektor, maka kita anggap yang searah jarum jam putaran yang ke sini itu positif, sedangkan berlawanan jarum jam putaran ke sini itu kita anggap negatif. Nah, sehingga kita fokus dulu momen gayanya. Berarti di sini ada satu gayanya, ini gaya dari ini, berat ini. Ini kan beratnya menjadi massa kali gravitasi, massanya 2, gravitasi 10 menjadi 20 Newton. Ini 220 Newton. Kemudian di tengah-tengah ini batangnya ini massa beban atau beban lingkaran W0 saja. Kalau ini beratnya si batang. Nah, banyak sebatang kan massa kali gravitasi, massanya 3, gravitasi 10 jadi 30 Newton. Nah, sehingga kita fokus ke sini dulu, fokusnya kan ke sini. Sehingga yang untukkan F, rumus torsi kan kita tahu kan torsi itu gaya dikali jari-jari. Nah, kalau ini F dikali ini kita anggap R1. Nah, jari-jarinya untuk F gitu saja. Karena positif, ini kan logikanya kan dia berputar ke sini. Nah, berarti negatif ya, Mas. Berarti ini nilainya negatif. Nah, kemudian dijumlahkan ini ke bawah, berarti kan putarnya gini. Berarti ini kan positif. Positifnya kita gunakan WB gayanya. Kemudian kita gunakan jari-jari pada WB. Nah, dari sini ke sini. Kemudian dijumlahkan lagi. Nah, ini ke bawah. Berarti putarannya gini. Searah jarum jam. Berarti ini positif juga. W0 dikali R pada W0. Maaf. Tadi batuk. Nah, kemudian setelah itu langsung kita masukkan angkanya. Nah, ini gayanya negatif, F-nya tuh 280, R pada F dari sini ke sini itu 5 cm. Nah, di sini torsi itu jari-jarinya itu seharusnya dalam bentuk meter. Nah, cm ke meter berarti ini kan jadi 0,05 meter. Nah, diubah. Nah, meternya dihapus saja. Kemudian dijumlahkan WB itu kita dapat 30 dikali, nah, R ke WB dari sini ke sini berapa ini? Nah, ini kan berat batang, ini kan batangnya jadi fokusnya kan. Batang itu, berat batang itu dimulai dari tengah-tengah. Jadi panjang batang kan 40, berarti tengah-tengahnya setengahnya berarti 20 cm. Dari sini 20 cm. Nah, ubah ke meter menjadi 0,2. Nah, kemudian W0 itu kita dapat 20. Nah, FW0 dari sini ke sini, ini kan jelas 40 cm. Ubah ke meter menjadi 0,4. Nah, maka hasilnya ini di sini saja. Nah, 280 dikali 0,05 berarti kan 28 kali setengah, berarti negatif 14. Dijumlahkan 30 kali 0,2 itu 6, dijumlahkan 20 kali 0,4 itu 8, sehingga negatif 14, 6 tambah 8 itu 14. Nah, maka hasilnya negatif 14 tambah 14 itu 0 Newton meter. Jadi hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8 A. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal nomor 9. Sebuah tongkat yang panjangnya L hendak diputar agar bergerak rotasi dengan sumbu putar pada batang tersebut. Nah, jika besar gaya untuk memutar tongkat F, maka torsi maksimum yang akan diperoleh ketika, jadi kondisi yang pertama, jadi ada batang panjangnya F. Nah, ini F melalui tegak lurus di tengah batang, sumbu putar pada batang tersebut. Berarti sumbu putarnya, jadi sumbu putarnya kita anggap di ujung ya. Nah, kita di ujung saja, anggap di ujung. Nah, sumbu putar pada batang tersebut hendak diputar agar bergerak rotasi dengan sumbu putar pada, nah ini kita mungkin ditambahkan pada ujung, pada salah satu ujung. Nah, begitu, salah satu ujung batang tersebut. Nah, oke. Jadi bersatu melalui tegak lurus di tengah batang. Nah, di sini tegak lurus, berarti di sini F-nya. Nah, kita tahu bahwa torsi itu kan sebanding dengan gaya sebanding dengan jari-jari. Nah, semakin panjang jari-jari maka semakin besar torsinya. Ini tinggi, maka ini juga tinggi. Nah, ini sebanding juga, gaya besar maka torsinya juga besar. Nah, di sini F. Jadi gayanya sama. Jadi yang kita peroleh itu taunya itu harus sebanding dengan jari-jari. Maka makin panjang jari-jari maka makin besar taunya. Jadi di sini nomor 1 itu jelas tidak berkurang, karena bisa jadi ini kan kondisi pertama. Seharusnya yang paling besar itu adalah pada jari-jarinya paling panjang, jari paling panjang di sini. Nah, kita anggap F ya di sini. Nah, ini nomor berapa kita lihat. F melalui segaris dengan batang. Gaya segaris dengan batang, berarti ini. Nomor 2 kalau saya gambarkan begini. Nah, segaris dengan batang berarti gini. Nah, ini tidak terjadi perputaran kalau segaris dengan ini. Ini hanya menarik, tidak berputar. Maka torsinya ini bisa dibilang torsinya sama dengan 0. Berarti ini salah. Ini kan tanya torsi maksimum. Yang ketiga, F melalui tegak lurus di ujung batang. F melalui tegak lurus di ujung batang. Nah, ini nomor 3. Nah, ini kan nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang paling besar. Berarti 3 benar. F melalui seperempat. Nah, ini apalagi seperempat. Yang tengah-tengah aja, setengah saja lebih kecil, apalagi seperempat. Nah, berarti ini salah. Berarti jawabannya 3 saja. Jawabannya adalah E. Begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Minum dulu saya. Nah, data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti tabel berikut. Ini tabelnya. Benda 1 sampai 5. Masanya ini, kecepatan ini, kecepatan akhirnya ini, kecepatan awal. Usaha yang paling besar dilakukan oleh nomor. Nah, usaha dan energi. Jadi konsep usaha itu, karena ini ada kan kecepatan berarti bergerak. Pada tabel ini pada dasarnya adalah bergerak. Karena ada kecepatan, kalau bergerak berarti kaitannya dengan energi kinetik. Nah, usaha itu sebanding dengan perubahan energi kinetik. Nah, sehingga persamaannya bisa menjadi 1/2 massa V akhir pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Nah, begini persamaannya. Jadi kita lihat nomor 1, ini kan yang paling besar. Kita lihat yang paling besar.
Nomor 1 kita lihat. Ini kan 1/2, masanya ini 8. Nah, VT-nya 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Sehingga ini coret jadi 4, berarti 4 dikali 4 pangkat 4, 4 pangkat 2 16 dikurang 4, 2 pangkat 2. Sehingga 4 16 kurang 4 itu 12. Jadi ini 4/8 joule. Nah, nomor 2 kita lihat, masanya sama, 1/2 dikali 8. Ini 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Nah, coret 4, berarti 4 5 pangkat 2 25, 3 pangkat 2 9. Sama dengan 4 dikali 25 kurang 9 itu 16. Nah, 16 kan itu 64 joule. Nomor 3, 1/2, masanya 10. Nomor 3 ini 10, akhirnya 6 pangkat 2 dikurang ini awalnya 5 pangkat 2. Coret berarti sisa 5, 6 pangkat 2 36, 5 pangkat 2 25. 5 dikali 36 kurang 25 itu 11, berarti 55 joule. Nomor 4, 1/2, masanya tetap 10. Kemudian akhirnya 4 pangkat 2, kecepatan awalnya ini 0 pangkat 2. Coret sisa 5 dikali 4 pangkat 2 16, 0 pangkat 2 kurang 0, berarti 5 dikali 16 itu 80 joule. Nomor 5, masanya 20, 1/2 kali 20, kecepatan akhirnya 3 pangkat 2 kurang kecepatan awalnya 3 pangkat 2. Nah, coret sisa 10 dikali 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2 9, maka 10 dikali 0 sama dengan 0 joule. Jadi yang paling besar ini 48, ini nomor 4 paling besar. Jadi jawabannya adalah D. Nah, begitu. Nah, sekian untuk part yang kedua soal nomor 6 sampai 10. Nah, akan saya lanjutkan ke soal yang berikutnya, ke part yang ketiga. Nah, biasanya untuk USP fisika itu totalnya ada 40 soal. Nah, ini baru 10 soal. Part berikutnya akan saya bahas untuk nomor 11 sampai nomor 15. Karena satu part itu akan saya bahas 5 soal. Nah, begitu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa lihat video saya lainnya di channel AYK, channel YouTube AYK. Saya akhiri dengan salam fisika mania.